Bab 2086. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Aku hanya tidak tahu adegan seperti apa yang akan terjadi saat Jian Bo melihat Lu Chen sekarang. Karena, sejak Lu Chen pergi ke kota Wufang, identitasnya terungkap, dan dia juga diberitahu oleh Raja Iblis, mustahil bagi Jian Bo untuk tidak mengetahuinya. Namun, rumah An Huang dijaga sangat ketat, dan ketika saya menemukan kesempatan untuk masuk, saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Lu Chen tidak ingin membuang terlalu banyak waktu, jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko dan bertaruh bahwa Jian Bo tidak akan berani mengeksposnya. Jian Bo dipromosikan menjadi kepala pengawal istana, dan sudah masuk dalam jajaran pengikut istana An Huang, setidaknya sederet orang kepercayaan An Huang. Semakin Anda dipercaya, semakin banyak rahasia yang Anda ketahui, semakin banyak Anda tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Bisa dibayangkan betapa tingginya status gelar An Yu di Yaosu. Jika tidak ada kaisar iblis lain di klan iblis, An Yu adalah kaisar iblis nomor 1, dan guru iblis tidak ada bandingannya. Selama An Yu memberi perintah, seluruh Yaosu akan menuruti perintahnya. Sebagai pengikut keluargaan, Jian Bo pasti akan melindungi Kaisar An. Jika dia melihat Lu Chen, apakah dia berani menikam Lu Chen? Lu Chen tidak langsung naik untuk menyambut Jian Bo, tetapi mengikuti dari belakang dan mengikuti Jian Bo dari jarak jauh. Jian Bo sedang berjalan di jalan yang penuh dengan setan, tiba-tiba berbelok di tikungan dan memasuki sebuah gang. Lu Chen juga mengikuti dengan kepala menunduk, tetapi ketika dia baru saja memasuki gang, dia tiba-tiba bertemu langsung dengan Jian Bo. Orang gila yang berani ikuti aku, tahukah kamu siapa aku? Jian Bo berkata dengan dingin. Tentu saja saya tahu, kata Lu Chen. Senang mengetahuinya, saya adalah kepala penjaga istana An Huang, bahkan jika raja yang sebenarnya melihat saya, dia harus sopan. Jian Bo mendengus dingin, dan berteriak lagi, kamu adalah raja kecil setengah langkah yang sebenarnya, kamu berani menggoda ekor harimau, apakah kamu tidak sabar? Aku bahkan berani menggoda An Huangmu, kenapa aku tidak berani menggoda kucingmu? Lu Chen tersenyum, kamu berani menghujat kaisar, kamu pantas mendapatkan 10.000 kejahatan. Jian Bo sangat marah, dan hampir meledak, tapi tidak bisa. Karena, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres, raja sejati setengah langkah bertopeng di depannya memiliki sosok yang agak familiar, dan suaranya bahkan lebih familiar. Kamu melihat ke atas. Jian Bo berpikir sejenak dan berkata begitu. Lu Chen juga tidak menolak, dan menatap Jian Bo, tapi tidak melepas syal merah yang menutupi wajahnya. Siapa kamu? Jian Bo melirik ke arah lain, pupil matanya menyusut di tempat, dan dia sangat ketakutan hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia bisa menjadi kepala penjaga istana An Huang, jadi dia secara alami memiliki kemampuan yang luar biasa, setidaknya penglihatannya tajam. Pihak lain tidak perlu merobek syalnya, hanya dengan melihat tatapan mata tajam dan suara familiar pihak lain, seseorang dapat mengetahui siapa orang tersebut. Saudara Jian, selamat atas promosimu menjadi kepala penjaga rumah tangga. Lu Chen terkekeh, tawa itu sangat menyenangkan, tetapi terdengar di telinga Jian Bo seperti guntur, dan bahkan wajahnya seputih salju. Sial, bagaimana mungkin kamu? Jian Bo menggigil, dan buru-buru menjulurkan kepalanya untuk melihat sekeliling gang, tapi dia tidak menemukan ada yang memperhatikan, jadi dia mengundang Lu Chen ke dalam gang, dan menemukan tempat yang lebih terpencil untuk berbicara. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, kenapa kamu takut menjadi seperti burung ini saat melihatku? Lu Chen tersenyum dan menanyakan pertanyaan ini. Saat Jian Bo melihatnya, dia panik seperti burung. Artinya Jian Bo ingin melindungi reputasi An Huang dan tidak berani berbuat apapun padanya. Faktanya, Jian Bo sendirian, bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu padanya, dia tidak akan berani. Belum lagi menyerahkan kekuatan tempurnya, Lu Chen berada satu tingkat di atas keadaan sederhana dan kurus di depannya. Jika Jian Bo memiliki perilaku buruk, Lu Chen tidak akan terbiasa, dan dia bisa menghancurkannya sampai mati dengan santai. Lu Chen, kamu memenggal kepala Raja Iblis, klan Iblis membencimu sampai mati, dan ingin membalas dendam padamu. Saat ini, kamu masih berani datang ke sarang Iblis untuk mati, aku sangat ingin menulis surat kepadamu. Lupakan saja, sebelum orang lain mengetahuinya, kamu harus segera pergi. Jauhi sarang iblis, menjauhlah dari gua iblis, jangan muncul lagi.
Jianbo menghela nafas dan buru-buru menyuruh Lu Chen pergi. Untuk apa kamu terburu-buru? Aku datang ke sini khusus untuk mencarimu. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Lu Chen tersenyum, tidak bergerak, dan bertanya, saya tidak ingin mengganggu ras monster Anda, jadi bawa saya ke rumah An Huang. Tunggu, kamu datang ke sarang iblis dengan niat jahat, dan aku membawamu ke istana Kaisar An. Apakah kamu mencoba berkomplot melawan Kaisar An? Mendengar ini, wajah Jianbo menjadi pucat, dan dia sangat ketakutan. Jangan coba-coba menipuku, nak, kekuatan tempurmu telah menyebar ke setiap sudut klan iblis. Kamu bahkan dapat membunuh Tuan Iblis. Jika kamu ingin membunuh An King, itu tidak mudah. Rajamu An Yu adalah ayah An Yu, dan aku juga berteman dengan An Yu. Tangan seperti apa yang harus saya lakukan pada Raja An tanpa alasan? Menghadapi kompensasi berlebihan yang sederhana, Lu Chen menjadi kesal. Saya memasuki rumah An Huang untuk berbisnis, bukan membuat masalah. Namun, orang dapat menebak dari kata-kata sederhana bahwa An Yu tidak ada di rumah Kaisar. Jika An Yu ada di sini, siapa yang berani membunuh An Huang? Bukankah itu berarti mencari kematian? Bisnis apa yang akan kamu lakukan? Pertanyaan sederhana. Cari An Yu. An Huang tidak ada di rumah An Huang. Di mana bahasa gelapnya? Tempat di mana An Huang berada bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh orang kecil sepertiku. Tidak apa-apa, aku akan mencari An Si. Raja Air juga tidak ada di sini. Di mana kuil yang gelap itu? Aula Raja Iblis menemani Lord Guardian. Kamu tidak boleh pergi ke sana. Lord Guardian tidak begitu mudah untuk diajak bicara. Kalau begitu aku akan pergi menemui Rajaan. Tidak, kekuatan bertarungmu terlalu kuat. Dan Rajaan tidak memiliki perlindungan dari Raja Super sejati. Ku bilang, aku tidak membunuh Rajaan, ada yang ingin kubicarakan dengan Rajaan. Tidak apa-apa, kamu terlalu berbahaya, aku tidak bisa membahayakan Rajaan. Jika kamu tidak membantuku masuk, aku hanya punya satu cara untuk pergi, memasuki istana Kaisar. Ketakutan. Lalu, ketika aku melihat Rajaan, aku berkata, engkau memerintahkanku untuk membunuhnya. Kamu mencoba membunuhku. Tidak mungkin, kamu tidak membantu, hanya hasil ini, kamu bisa mengetahuinya. Jika kamu berani membunuh, kamu pasti akan membuat khawatir Demon Lord Hall. Ketika saatnya tiba, Lord Guardian akan membawa orang untuk membunuhmu, dan kamu tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Kamu salah, aku pasti bisa membiarkan sarang iblis hidup-hidup. Kamu tidak bisa. Jika aku bisa mengganggu balai Raja Iblis, aku juga bisa mengganggu An Yu. Kamu tahu hubunganku dengan An Yu. Apa menurutmu An Yu akan membunuhku? Ini, mendengar Lu Chen mengucapkan kata-kata kelam itu, Jianbo tersedak. Benar sekali, setelah An Yu menjadi kaisar, dia secara khusus memerintahkan An Huang dan semua pengikut keluargaan untuk tidak bermusuhan dengan Lu Chen. Dari sini terlihat bahwa hubungan antara An Huang dan Lu Chen berada di luar level yang bisa dibayangkan orang lain. Kalau tidak, dia tidak akan melihat Lu Chen. Bukan saja dia tidak membunyikan alarm, tetapi dia juga terburu-buru menyuruh Lu Chen pergi. Dia yakin jika Lu Chen dalam bahaya, An Huang pasti akan mengambil tindakan untuk menjaga Lu Chen tetap hidup. Kalau begitu saat kau bertemu Rajaan, jaga sikapmu dan jangan menakuti Rajaan. Di bawah bujukan dan ketakutan Lu Chen yang berulang kali, Jianbo tidak punya pilihan selain menyerah, dan dengan patuh membawa Lu Chen ke rumah An Huang. Faktanya, bukan karena Jianbo tidak setia kepada Rajaan, dan Jianbo juga tidak takut mati, tapi karena hubungan antara An Yu dan Lu Chen terlalu rumit. Jianbo juga telah mempertimbangkannya. Mengingat hubungan antara Lu Chen dan An Yu, kecil kemungkinannya Lu Chen akan membunuh ayah An Yu. Terlebih lagi, Lu Chen dan Rajaan belum pernah bertemu, tidak memiliki persimpangan, dan tidak memiliki keluhan pribadi. Tidak masuk akal bagi Lu Chen datang ke sini untuk membunuh Rajaan tanpa alasan. Jika Lu Chen ingin membunuh orang penting dari Yaosu, dia pasti akan mencari penjaga sungai Yaohe, atau bahkan Raja Super Sejati dari Yaosu. Rajaan bukanlah Raja Super Sejati, tapi Raja Liu He Sejati, bukan tokoh teratas klan monster. Lebih penting lagi, Jianbo khawatir dia tidak akan membawa Lu Chen ke dalam mansion. Karena marah, Lu Chen benar-benar memasuki rumah An Huang, dan tidak ada ruang untuk bermanuver. Pada saat itu, jika An Huang benar-benar dipaksa keluar, dan jika An Huang bersikeras melindungi Lu Chen, maka reputasi An Huang akan hilang. Dengan bimbingan Jianbo,
Lu Chen bisa memasuki rumah An Huang dengan lancar bahkan dengan wajah tertutup. An Huang Mansion, sebuah ruang belajar indah di gedung bertingkat tinggi yang mewah. Setan Parubaya sedang duduk di ruang kerja, melihat karya klasik. Tuan An Huang, seseorang ingin bertemu denganmu. Sebuah suara sederhana datang dari luar ruang kerja. Tidak melihat, Raja An menatap karya klasik tanpa mengangkat kepalanya, dan menolak untuk melihatnya secara langsung. Pria ini adalah teman baik Nona. Suara sederhana itu terdengar lagi. Teman baik Anyu. Raja An terkejut, meletakkan buku klasiknya, dan sedikit mengernyit. Anyu terobsesi dengan kultivasi, dan jarang berteman di luar. Raja ini belum pernah mendengar dia punya teman. Tetapi bawahan ini pernah melihat orang ini, dia memang teman Nona. Di luar pintu, terdengar suara sederhana dan tegas lainnya. Kalau begitu masuklah. Segera setelah An Huang selesai berbicara, pintu terbuka, dan Jian Bo memimpin iblis bertopeng masuk. Setelah memasuki ruang kerja, Jian Bo menutup pintu dengan backhand-nya, sementara monster bertopeng itu melepas syal merahnya, memperlihatkan seorang muda dan tampan, wajah monster. Raja An, halo, iblis muda itu tersenyum tipis, seolah dia mengenalnya, dan langsung menyapa Raja An. Siapa namamu dan dari mana asalmu? Raja An menatap iblis muda itu dan bertanya. Namaku Luqi. Sebelum iblis muda itu selesai berbicara, ekspresi Raja An berubah. Luqi, ini adalah nama samaran Lu Chen. Kamu adalah Lu Chen. Kamu membunuh Raja Iblis, kamu adalah musuh terbesar klan iblisku. Apakah kamu masuk ke rumah An Huang untuk membunuhku? Pada saat itu, Raja An tiba-tiba berdiri, dengan pedang tambahan di tangannya, ditopang secara tidak normal, dan segera mengambil posisi bertahan. Tuan An Huang, Lu Chen ingin membicarakan sesuatu denganmu, bukan berkomplot melawanmu. Jian Bo sedang terburu-buru dan berkata dengan tergesa-gesa. Jian Bo, kamu jelas tahu bahwa dia adalah musuh klan monster, tapi kamu masih membawanya ke mansion, apakah kamu berencana untuk memberontak? Raja An memelototi Jian Bo dan berteriak dengan marah. Bawahan tidak berani. Jian Bo melambaikan tangannya dengan cepat, dan berkata lagi, tetapi Nona dan Lu Chen memiliki hubungan yang sangat baik, dan Nona juga telah memerintahkan bawahannya untuk tidak bermusuhan dengan Lu Chen, jadi tentu saja bawahan saya tidak berani mempersulit Lu Chen. Lu Chen ingin bertemu Tuan An, dan bawahanku, aku tidak punya pilihan selain membawanya ke sini untuk menghindari masalah. Dasar bodoh, kamu membawanya ke sini, sudah ada masalah. Seorang Wang berkata dengan marah. Jika dia tidak membawaku masuk, apakah dia akan membiarkan aku membunuhnya? Melihat Jian Bo gemetar ketakutan, Lu Chen membuka mulutnya untuk membantunya, jangan sampai pedang An Huang memotongnya. Jian Bo akhirnya baik-baik saja, dia mempertaruhkan nyawanya untuk membawanya ke dalam rumah, dan dia tidak ingin Jian Bo kehilangan nyawanya karenanya. Apa yang terjadi saat kamu melihat raja ini? Mendengar ini, Raja An kembali memusatkan perhatiannya pada Lu Chen, dan bertanya. Menghadapi Lu Chen, An Huang ketakutan, tetapi dia tidak segera membunyikan alarm, dia hanya menghadapi Lu Chen. Alasan mengapa Raja An tidak mau membuat pernyataan secara alami terkait dengan An Yu, dan dia diinstruksikan oleh An Yu. Diskusikan bidang syuro kabut darah. Lu Chen tidak menyinggung Raja An, dan langsung ke pokok permasalahan, menjelaskan niatnya. Lapangan kabut darah Syuro telah ditempati oleh Syuro, dan semua ras tidak bisa masuk. Kata seorang Wang, saya menerima angin, Anyu berhasil menjadi kaisar, jadi saya datang kepadanya untuk membersihkan surah itu. Petik 2, Lu Chen sengaja tidak mengatakan tujuannya, tetapi mencobanya, ingin tahu apa pendapat ras monster tentang darah, bidang kabut surah, dan apakah ada Raja Iblis yang bergerak. Jika penguasa manusiamu tidak bergerak, bagaimana penguasa ras kita bisa melakukannya? Penguasa manusia sedang menatap daratan Asura kabut darah. Para kaisar dari semua ras tidak boleh campur tangan di ladang Asura kabut darah. Bahkan jika kaisar iblis kita ingin pergi, dia tidak bisa pergi. Kekuatan tempur penguasa manusia begitu menyimpang sehingga kaisar dari semua ras tidak mau bermain dengannya, apalagi Anyuku. Raja An berkata demikian, dan langsung mengungkapkan Kaisar Yi, tanpa menyimpan rahasia apapun. Oleh karena itu, Lu Chen mengetahui sikap Yao Zhu dan ras lainnya. Segel dari Blood Mist Surafield telah dirusak oleh Lu Chen. Namun terhambatnya lapangan Syuro kabut darah adalah karena Kaisar Sayap. Dengan Kaisar bersayap menatap ladang kabut darah Syuro, Kaisar lain tidak mau masuk untuk membersihkan Syuro.
Terakhir kali aku berada di Blood Mist Surafield, aku hanya melihat An Temple, kenapa aku tidak melihatmu, Raja An? Lu Chen bertanya lagi. Raja ini kebetulan ada sesuatu yang harus dilakukan, jadi dia tidak pergi ke ladang Shuro Kabut Darah untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Kata seorang Wang, meskipun kamu tidak di sini, kamu sudah mengetahui situasi di bidang Kabut Darah Shuro, dan tujuan kedatanganku adalah untuk melenyapkan Shuro, jadi jangan memusuhi aku. Kata Lu Chen, apakah kamu datang sendiri, atau ada yang mengirimmu? Seorang Wang bertanya, saya dipercaya oleh Raja Ni, pemimpin umat manusia, untuk mewakili umat manusia. Lu Chen berhenti sejenak, lalu berkata, umat manusia kita punya rencana, satukan semua ras, musnahkan Shuro, dan rebut kembali ladang Shuro Kabut Darah. Dikatakan bahwa kekuatan tempur Sura telah turun ke level Raja Super Sejati. Masih ada ribuan orang, dan kekuatannya terlalu kuat. Kaisar tidak bisa keluar. Faktanya, kamu hanya bisa mengandalkan Raja Sejati untuk bertarung. Dengan kekuatan Raja Sejati dari setiap ras, kamu tidak bisa mengalahkan ribuan Shuro sama sekali. Jika semua ras bersatu, ada peluang. Raja ini percaya bahwa rencana ini mungkin dilakukan. Namun, Raja ini bukanlah eksekutif inti tingkat tinggi dari klan iblis, tidak ada gunanya bagimu membicarakan hal ini denganku. Tuan Iblis telah dilakukan olehmu. Sekarang penjaga sungai iblis bertanggung jawab atas klan iblis untuk sementara. Akan berguna bagimu untuk berbicara dengannya. Raja An berpikir sejenak dan berkata demikian. Akankah penjaga sungai Yaohe melihatku, memberiku kesempatan untuk berbicara, dan segera mulai bertarung? Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, jadi, jika aku ingin berkomunikasi dengan klan monstermu, aku harus melewati penjaga sungai monster dan langsung menuju Kaisar Monster. Anyu sedang berlatih di tempat rahasia, dan raja ini bahkan tidak tahu di mana dia berada, apalagi kamu mencoba menemukannya. Kata An Wang, mustahil, betapapun rahasianya, pasti ada yang mengetahuinya. Lu Chen bertanya, ini, sepertinya Ansi mengetahuinya. Tolong panggil Ansi kemari. Lu Chen berkata tanpa ragu-ragu. Awalnya, dia mengira Raja An dapat membantu, tetapi dia tidak menyangka akan menemukan kuil An. Pokoknya, siapapun itu, biarkan dia melihat Anyu. Kuil tidak berada di kediaman utama, tapi di aula Raja Iblis. Kata seorang Wang, Raja An, kamu tidak mengharapkan aku pergi ke istana Raja Iblis, kan? Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, saya mendengar bahwa penjaga sungai iblis ada di aula Raja Iblis. Apakah saya sedang mencari perkelahian ketika saya pergi? Pergilah ke aula Raja Iblis dan minta Raja Air datang, dan beritahu aku bahwa Raja memiliki sesuatu untuk dicari. Raja An mengeluarkan tablet giok dan menyerahkannya kepada Jianbo. Mematuhi, Jianbo menjawab, mengambil kartu giok yang diberikan oleh Raja An, dan segera pergi. Tablet giok itu adalah tanda penting Raja An, dan bisa mewakili Raja An. Jika tidak ada hal seperti itu, dengan keadaan sederhana saat ini, sangat menakutkan bahwa dia bahkan tidak akan bisa mencapai gerbang aula Raja Iblis. Lu Chen, sub ekstasi apa yang kamu tuangkan ke An Yu? Sebagai hasilnya, dia tidak lagi memusuhi umat manusia, dan bahkan seluruh keluarga tidak diperbolehkan berurusan denganmu. Itu telah berubah total. Jika ini terus berlanjut, mungkin ras monster kami akan meninggalkan kebencian kami dan berhenti memusuhi ras manusia Anda di masa depan. Seorang Wang berbalik dan berkata dengan marah. Tanpa kebencian rasial, tidak akan ada perang rasial, dan dunia akan damai, bukankah itu bagus? Lu Chen bertanya balik. Sejak perang zaman dahulu, ras manusia dan ras monster telah benar-benar terpecah, dan situasinya menjadi tidak dapat diperbaiki. Ras manusia dan ras monster telah bertarung selama ribuan tahun, dan banyak orang telah tewas di kedua sisi. Kebencian telah diturunkan dari generasi ke generasi, dan telah menembus ke dalam tulang ras. Itu bukan berarti ini akan berakhir, itu akan berakhir. Sebenarnya, kedua pejabat tinggi kami tahu bahwa kebencian adalah hal kedua, dan tujuan akhir perang adalah masalah sumber daya. Pada awalnya, terpecahnya berbagai ras di benua Yuanwu bukan disebabkan oleh sumber daya, dan masih sama hingga sekarang. Tidak apa-apa memiliki sumber daya tingkat menengah dan rendah, tetapi tidak banyak sumber daya tingkat tinggi di benua Yuanwu. Siapa yang mau menyerah, terutama keberuntungan Kaisar Agung, yang tertinggi, membuktikan Dao Agung, itulah satu-satunya sumber daya tertinggi di benua Yuanwu.
Pengiriman kaisar adalah momen ketika semua kaisar bersaing, dan bahkan momen ketika berbagai ras terpecah. Pada saat itu, aliansi tiga suku monster dan binatang kita dalam bahaya. Apalagi ras manusiamu. Jadi, selama ada sumber daya, akan ada perang, dan perdamaian di dunia tidak mungkin terjadi. Kerajaan mengirimkan analisis mendalam kepada Lu Chen, yang sangat akurat dan realistis. Pernyataan Anda salah. Bukan karena ada sumber daya dan ada perang, tapi ada kepentingan dan ada perang. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, selama ada kepentingan bersama, musuh juga bisa menjadi sekutu. Masuk akal, pandanganmu, Raja setuju. Misalnya, tempat peristirahatan lapangan Shuro Kabut Darah adalah tempat di mana kepentingan inti semua ras berada, tetapi Shuro lahir dan menjadi musuh bersama semua ras. Oleh karena itu, Raja ini percaya bahwa rencana semua ras untuk bersama-sama melenyapkan Shuro bisa dilakukan, karena pemusnahan Shuro adalah kepentingan bersama semua ras. Petik 2. Hanya saja aliansi ini hanya bersifat sementara. Setelah Shuro dilenyapkan, apa yang harus dilakukan iblis dan umat manusia? Dari bidang Shuro Kabut Darah, kata seorang Wang, keberuntungan kaisar akan segera keluar, dan waktunya sangat sempit. Jika kedua belah pihak terus bertarung, pada akhirnya tidak ada yang akan mendapatkan keuntungan apapun. Lu Chen berkata begitu. Saran bagus apa yang kamu punya? Kerajaan bertanya balik. Tempat peristirahatannya besar sekali, terbagi menjadi beberapa area untuk tiap suku, jadi tidak ada campur tangan di sini, dan masing-masing akan membuka rezekinya sendiri, dan masing-masing akan meraup rezekinya sendiri. Kata Lu Chen, usulan ini kedengarannya sangat bagus. Masalahnya adalah, sejak kebangkitan energi spiritual, ketiga suku monster dan binatang kita mendapat manfaat paling besar. Kekuatan gabungan dari ketiga suku tersebut telah jauh melampaui kekuatan umat manusia. Setelah Shuro dibersihkan, dia tidak akan mengembangkan tempat peristirahatan bersama umat manusia, dan umat manusia harus diusir. Bahkan jika ketiga ras setuju untuk berkembang bersama dengan umat manusia, itu masih merupakan wilayah kecil bagi umat manusia. Bisakah umat manusia menerimanya? Seorang Wang menggelengkan kepalanya dan berkata begitu. Perlombaan roh telah lahir, kamu menghitung kekuatan dari perlombaan tanpa roh. Lu Chen terkekeh, dan berkata lagi, ras manusia dan ras roh telah bersatu kembali, dan kemudian ras roh akan memiliki pendukung yang kuat, yang kekuatannya tidak akan kalah dengan ketiga rasmu. Perlombaan roh telah disegel di lembah roh selama 100.000 tahun, berapa banyak orang kuat yang dapat dibudidayakan di tempat yang miskin sumber daya itu. Seorang Wang berkata dengan nada meremehkan, kalau begitu, kamu akan tahu, masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Lu Chen tidak ingin terus mendiskusikan masalah ini dengan Rajaan, dan Rajaan bukanlah pemimpin inti tingkat tinggi dari klan monster, dan dia tidak dapat membuat keputusan. Jika bukan karena An Yu, dia bahkan tidak akan repot-repot berbicara terlalu banyak dengan An Wang, sungguh membuang-buang air liur. Berbicara dengan An Yu tentang masalah rasial hanya berguna. An Yu sekarang adalah kaisar iblis, dan seluruh klan iblis harus mematuhinya begitu dia memberi perintah, bahkan penjaga sungai iblis pun tidak berani untuk tidak patuh. Kapan kamu bertemu An Yu? Kerajaan memperhatikan bahwa Lu Chen tidak ingin membicarakan masalah rasial dengannya lagi, jadi dia tidak memaksanya, tetapi mengubah topik dan mulai menyelidiki Lu Chen. Dia adalah ayah dari An Yu, dan An Yu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ras manusia Lu Chen, dan dia pasti ingin mengetahui alasannya. Namun, nada suara An Yu sangat tegang, tidak peduli bagaimana dia bertanya, dia tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Sekarang, Lu Chen tepat di depannya, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Alam Lu Chen tidak layak untuk diekspos, tetapi kekuatan tempurnya sangat tidak normal dan dapat diekspos melampaui langit. Sekarang, ketika tiga suku monster dan monster menyebut Lu Chen, mereka semua pusing. Terutama Raja Super sejati dari berbagai ras, semuanya sangat iri pada Lu Chen, dan mereka bahkan sepakat bahwa ketika bertemu Lu Chen, mereka akan bertarung dalam kelompok dan tidak pernah sendirian. Tidak mungkin, Lu Chen membunuh Master Iblis dengan satu pukulan di level Raja Sejati setengah langkah, dia benar-benar yang paling mesum dalam sejarah. Bahkan dalam pertarungan antar Raja Super Sejati, cukup sulit untuk membunuh level yang sama. Terlebih lagi, Master Iblis adalah Raja Super Sejati yang kuat, dan kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Raja Manusiani. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan tempur Lu Chen.
Di antara semua jenius tak tertandingi di benua Yuanwu, Lu Chen jelas merupakan yang teratas. Jika tidak ada kecelakaan, Lu Chen adalah seorang jenius super tak tertandingi yang sangat langka yang muncul sekali dalam 10.000 tahun. Bahkan bakat putrinya Anyu sudah sangat tinggi, tapi dia masih harus kalah dengan Lu Chen. Jika Lu Chen adalah klan iblis, dia sangat setuju dengan Anyu untuk bergabung dengannya. Sayangnya Lu Chen adalah musuh terbesar umat manusia dan ras monster, jadi itulah akhirnya. Itu terjadi lama sekali, di medan perang Gua Iblis di Tanah Air Timur. Saat itu, Anyu dan aku adalah musuh, dan kami masih bertarung sampai mati di medan perang. Lu Chen menjawab, sejak kapan kamu menjadi teman? Seorang Wang bertanya lagi, kami tidak pernah berteman. Lu Chen menjawab seperti ini, yang mengejutkan Rajaan. Memang, kamu adalah ras manusia, dan dia adalah ras iblis. Secara teori, kamu akan selalu menjadi musuh. Rajaan mengangguk tak berdaya, dan berkata lagi, namun, persahabatan kalian berdua sungguh luar biasa. Kalian harus memberiku alasan, bukan? Mungkin tidak ada kebencian yang mematikan. Kata Lu Chen, mungkin. Rajaan mengangguk lagi, keluhan terbesar antara Lu Chen dan keluargaan adalah keponakannya Antong yang tidak berhasil. Namun, Lu Chen hanya menghapuskan Antong pada awalnya, dan tidak melakukan kesalahan apapun. Secara umum, kebenciannya tidak besar. Jika Lu Chen memenggal kepala Antong saat itu, situasinya akan berbeda. Setelah itu, Lu Chen hampir menghindari pertanyaan penting yang ingin diselidiki Rajaan, dan tidak menjawab sama sekali. Rajaan merasa sangat pusing, dia tidak dapat menemukan apapun dari mulut Anyu, dan dia tidak dapat menemukan apapun dari mulut Lu Chen. Dia tidak tahu cerita antara Anyu dan Lu Chen. Mengapa putriku dan Lu Chen memiliki kebajikan yang sama? Entahlah, saya pikir Anyu dan Lu Chen adalah rekan satu tim. Rajaku sudah mendengar tentang namamu, tapi aku belum melihat wajah aslimu. Setelah beberapa saat, Rajaan menatap Lu Chen dan berkata demikian. Ini tidak mudah. Lu Chen tersenyum, dan membatalkan rantai rune iblis dengan makna mendalam dari penampilan yang diberkati di tubuhnya, dan langsung mengembalikan penampilan aslinya. Ini sangat mudah. Rajaan mengangguk pelan, ekspresinya tidak banyak berubah, tapi hatinya cukup sedih. Lu Chen dianggap tampan di kalangan umat manusia. Mungkinkah putrinya terpesona dengan hal ini? Jika ya, maka itu benar-benar sebuah kejahatan. Di antara prajurit klan monster, ada juga banyak pria tampan. Anyu bisa saja melihat siapa saja, tapi kenapa dia jatuh cinta pada umat manusia? Sejak zaman kuno, ras manusia dan ras iblis telah menjadi musuh bebuyutan dan tidak pernah melakukan kontak satu sama lain secara pribadi, dan tidak pernah ada hubungan antara manusia dan monster. Tidak lama kemudian, Jianbo membawa Ansi kembali, namun Jianbo tidak berani masuk ruang kerja. Di ruang belajar, ada banyak bos besar yang membicarakan hal-hal besar, dan orang kecil seperti dia tidak memenuhi syarat untuk menyusup. Lu Chen, Ansi memasuki ruang belajar, dan pertama kali dia melihat Lu Chen, dia tidak langsung menembakkan senjatanya, tetapi langsung tercengang. Hai, sampai jumpa lagi. Lu Chen terkekeh dan menyapa Ansi dengan hangat. Melihat ukuran tubuhmu, aku tidak ingin melihatmu, apa yang kamu lakukan di sarang setan. Beraninya kamu datang ke rumah An Huang untuk mengganggu pamanku. Marah dan tidak berdaya, Ansi mengulurkan tangan kirinya dan menunjuk ke pintu. Pintunya ada di sana, keluar. Tidak mungkin, Anyu menyuruhnya untuk tidak menjadi musuh Lu Chen. Dia berjanji, jadi dia harus melakukannya. Oleh karena itu, baik sekarang atau di bidang kabut darah Shuro, dia menutupi Lu Chen dengan sengaja atau tidak. Kepribadiannya relatif jujur, sangat berbeda dengan adiknya Antong, sang pengkhianat. Hanya saja pengkhianat itu terlalu banyak memperkosa dan digulingkan oleh Lu Chen. Sejak itu, dia tidak memiliki hubungan dengan seni bela diri dan hanya bisa menjadi monster biasa. Dan karena dia setia, dia tidak banyak memprovokasi Lu Chen, dan bahkan membantu Lu Chen secara tidak sengaja, jadi Lu Chen tidak sengaja tidak setuju dengannya. Keluar, aku datang ke sini untuk mencarimu, kenapa kamu tidak keluar bersama? Lu Chen terkekeh, dan tidak repot-repot berdebat dengan Ansi, jadi dia hanya mencari kursi dan duduk. Jadi kamulah yang mengancam pamanku dan meneleponku. Mendengar hal itu, Ansi semakin geram. Aku bahkan bukan raja yang sebenarnya, aku sangat lemah,
dan An Wang adalah Raja Liu He yang sebenarnya, bagaimana aku bisa mengancamnya? Lu Chen merentangkan tangannya dan berkata, apakah kamu lemah? Sialan kamu membunuh Raja Iblisku dengan satu pisau, dan kamu masih berani mengatakan bahwa kamu lemah. Di benua Yuanwu, di antara raja-raja super sejati dari semua ras, saya khawatir tidak satu pun dari mereka yang menjadi lawan Anda. Pamanku ada di depanmu, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak mengancamnya. Ansi sangat kesal, membuka penglihatannya, dan mengeluarkan pistol air, mengambil posisi bertarung. Ansi, kamu salah paham. Dia tidak mengancam raja, dia datang ke sini untuk sesuatu yang penting, dan dia sangat ingin menemukanmu. Raja An tidak tahu apakah Ansi benar-benar ingin memulai perkelahian dengan Lu Chen, jadi dia segera menghentikannya. Apa yang kamu cari dariku? Ansi memandang Lu Chen dan bertanya. Karena kamu tahu di mana Anyu berada. Lu Chen bertanya balik. Apa yang kamu cari untuk Anyu? Ansi pun bertanya balik. Ada sesuatu yang salah. Lu Chen menatap Ansi dengan marah, dan berkata, tidak apa-apa, apa yang akan aku lakukan di sarang iblis? Apa menurutmu aku di sini untuk berlibur? Di mana Anyu berada, kamu tidak bisa pergi, kamu akan mati jika pergi. Ansi menatap Lu Chen, dan berkata lagi, jika ada yang harus kamu lakukan, sebaiknya beritahu aku, atau aku bisa melakukannya untuk Anyu. Ras itu penting, bisakah kamu menjadi masternya? Setelah aku melangkah menjadi Raja Super Sejati, aku akan menjadi inti klan monster tingkat tinggi. Mengapa saya tidak bisa menjadi masternya? Baiklah, dengarkan baik-baik, saya akan lihat apakah Anda bisa mengambil keputusan. Lu Chen berpikir sejenak, lalu dengan jujur memberitahu Ansi tujuan perjalanannya. Bagaimanapun, Ansi adalah inti tingkat tinggi dari Yaozu, dan cepat atau lambat dia akan mengetahuinya. Untuk sementara tinggalkan konfrontasi rasial, satukan Raja Super Sejati dari semua ras, singkirkan Shuro itu, dan dapatkan kembali bidang Shuro Kabut Darah. Setelah mendengar ini, Ansi hanya bisa mengangguk, dan berkata lagi, lapangan Shuro Kabut Darah adalah kepentingan inti semua kelompok etnis. Rencana ini awalnya bisa dilakukan, tapi berbicara tentang ini, kemarahan Ansi kembali meningkat, tetapi Anda berada di medan perang, Anda tidak dapat membunuh siapapun, tetapi Anda membunuh Tuan Iblis dari klan saya, dan Anda telah membuat marah klan Iblis. Terutama tuanku, dia memiliki persahabatan yang mendalam dengan Raja Iblis, dan sekarang dia sangat membencimu, berharap dia bisa menghancurkanmu. Setelah kematian Raja Iblis, tuanku untuk sementara mengambil alih semua urusan klan Iblis. Masalah ini harus disetujui olehnya sebelum dapat ditanggapi oleh ras lain. Jika kamu pergi menemuinya, dia tidak akan memberimu kesempatan untuk mendiskusikan rencana apapun, dan dia akan membunuhmu secara langsung. Kalau ada orang lain yang dikirim ke sini, mungkin rencana ini masih perlu dibicarakan. Ansi pun menghela nafas dan menggaruk kepalanya. Di seluruh umat manusia, hanya aku yang bisa memasuki sarang iblis tanpa ketahuan. Jika orang lain bisa masuk, saya tidak akan datang. Lu Chen merentangkan tangannya, dan berkata, sekarang, area luar dari tempat peristirahatan telah dikembangkan, dan sedang dikembangkan menjadi area dalam. Pasti ada lebih banyak peluang di wilayah dalam daripada di wilayah luar, tetapi waktu hampir habis, dan semua kelompok etnis tidak mau melewatkan kesempatan ini. Peluang, benar, energi spiritual meningkat begitu cepat, itu berarti keberuntungan Kaisar akan segera keluar. Ansi mengangguk, dan berkata lagi, tentu saja, lingkaran dalam tempat peristirahatan memiliki peluang lebih besar daripada lingkaran luar. Alangkah baiknya jika menemukan buah keberuntungan. Berapa banyak buah keberuntungan yang sudah kamu gali? Lu Chen bertanya seperti ini, Juyumo sama sekali bukan rahasia bagi para eksekutif inti semua kelompok etnis. Sebab, tujuan dibangunnya tempat peristirahatan adalah untuk mengumpulkan rejeki. Oleh karena itu, Blood Mist Surafield dapat menjadi kepentingan inti semua ras. Buah keberuntungan mengandung keberuntungan selama 100 tahun, yang dapat meningkatkan peluang menjadi seorang kaisar. Ini sangat langka dan efektif untuk semua ras di benua Yuanwu. Kecuali Mingzu, Mingzu bukanlah ras dari benua Yuanwu, dan tidak terpengaruh oleh keberuntungan benua Yuanwu, dan Juyumo tidak berpengaruh pada mereka. Ras hantu dapat menikmati hasil pengumpulan keberuntungan, namun mereka telah ditembaki oleh klan Ming dan diseret oleh klan Ming,
sehingga mereka tidak dapat menyisihkan tenaganya untuk ikut serta dalam pengembangan tempat peristirahatan. Selain itu, ras hantu tidak mau berhadapan langsung dengan ras manusia, jadi mereka hanya berdiam diri saja pada masalah kabut darah di ladang Shuro. Bagaimanapun, tempat peristirahatan tidak mudah untuk dikembangkan, dan Juyunguo tidak mudah untuk digali. Ras-ras ini telah dikembangkan selama puluhan ribu tahun, dan hanya sedikit buah keberuntungan yang telah digali, dan ras hantu tidak mau repot-repot mengandalkannya. Klan monsterku telah menggali selama bertahun-tahun, dan hanya 2 yang berhasil digali. Ansi berpikir sejenak, dan berkata jujur kepada Lu Chen, ada juga 2 setan dan binatang. Menurutku kalian manusia memiliki jumlah yang sama. Itu benar, Lu Chen mengangguk dan mengakui bahwa tidak ada yang disembunyikan, mungkin Yao Zu sudah mengetahuinya. Hanya saja masih ada 1 di tangan Yi Huang, dan dia memberikannya kepada Ming Yue, jadi tidak akan ada yang mengetahuinya. Semua ras sedang menunggu keberuntungan Kaisar Agung keluar, dan kemudian menggunakan buah Juyun, berharap dapat mengembangkan Kaisar baru untuk memperjuangkan keberuntungan Kaisar Agung. Ketika Ansi mengatakan ini, dia berkata dengan cukup bangga, tetapi bakat adikku Anyu cukup tinggi. Sejak dia menangkap keberuntungan 100 tahun Yao Zu terakhir kali, dia menerobos jauh-jauh dan berhasil menjadi kaisar secara langsung, tanpa bantuan Juyunguo, benar-benar arogansi terkuat yang tiada taranya di seluruh benua Yuanwu. Oke, buahnya belum digali, jangan bicarakan hal-hal yang tidak berguna ini. Lu Chen tidak ingin Ansi terus berbicara, jadi dia berkata, cepat pikirkan cara, bagaimana membuat rencana itu berhasil dilaksanakan. Kamu bisa meyakinkan penjaga Yaohe, atau membawaku menemui Anyu. Setelah Anyu menjadi kaisar, levelnya berbeda, dan saya tidak akan peduli dengan masalah sepele ini. Ansi berkata lagi, Anyu sedang berlatih di suatu tempat itu adalah area terlarang, kamu tidak boleh pergi. Daerah terlarang, Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, mengapa kamu tidak pergi dan memberitahu Anyu, katakan padanya aku di sini, dan minta dia untuk datang. Itu area terlarang, aku bahkan tidak bisa masuk, bagaimana aku bisa memberitahu Anyu? Kata Ansi dengan marah, jangan bilang, hanya kaisar yang bisa masuk. Lu Chen bertanya, kamu menebak dengan benar, tempat di mana Anyu berada adalah tempat di mana kaisar berlatih, terisolasi dari segalanya. Ansi berkata lagi, di bawah kaisar, jika kamu masuk, kamu akan mati. Siapa yang akan pergi? Bawa aku melihatnya, atau aku bisa masuk. Lu Chen berkata dengan tegas, jika kamu mati di area terlarang, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada Anyu? Ansi bilang begitu, kematian sudah mati, dan kamu masih harus mengaku. Lu Chen berkata dengan marah lagi, cepat, aku sedang terburu-buru, jangan khawatir, aku tidak akan mati begitu saja. Mengabaikan kekuatan tempurmu, dalam hal alam, kamu hanyalah raja sejati setengah langkah, dan tubuh fisikmu tidak lebih kuat. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu tidak mudah mati? Kata Ansi, bodoh, menurutmu aku terlihat seperti pria yang baik. Lu Chen bertanya balik, kamu sangat jahat, kamu jelas bukan orang baik. Ansi belak-belakan, jadi, orang baik tidak berumur panjang, tapi orang jahat bisa hidup selamanya. Lu Chen terkekeh, dia tidak keberatan dengan ucapan menghina Ansi, dan berkata, karena aku bisa hidup selamanya, itu berarti sangat sulit untuk mati. Jadi apa yang kamu takutkan? Terserah kamu, jika kamu mati di area terlarang, jangan salahkan aku. Ansi tidak bisa menahan Lu Chen, jadi dia setuju. Segera, Kuil An mengucapkan selamat tinggal kepada Raja An, membawa Lu Chen yang telah mengubah wajahnya kembali menjadi iblis, meninggalkan rumah Kaisar An, dan terbang langsung ke kedalaman sarang iblis. Keduanya terbang sehari semalam penuh, terbang di atas sungai iblis, terbang di atas gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya terbang ke tanah yang gelap dan terpencil. Aku pergi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang, bukankah ada susunan teleportasi yang besar untuk dijangkau? Lu Chen bertanya sambil terbang. Setelah menyeberangi sungai Yao, pemukiman Yaozu akan menjadi langka, dan tidak akan ada formasi teleportasi, dan mereka harus terbang sendiri. Ansi melihat ke depan, dan berkata lagi, tanah terlarang Yaosen hampir tiba, untuk apa kamu terburu-buru? Benar saja, setelah terbang untuk mencari dupa lagi, saya melihat hutan bawah tanah, yang tidak dapat dilihat dari samping, dan areanya sangat luas. Kawasan terlarang yang disebutkan Ansi, yakni kawasan terlarang Yaosen telah tiba.
Di sini energi spiritual di pinggir hutan saja lebih kuat daripada sarang iblis, apalagi seberapa tinggi energi spiritual di dalam hutan. Tak heran jika hutan bawah tanah ini akan menjadi area terlarang, dan monster biasa dilarang masuk, ternyata itu hanya untuk budidaya kaisar. Iblis, aku hanya bisa mengantarmu ke sini. Yaozu, kami harus mematuhi peraturan Yaozu, jadi kamu tidak boleh masuk. Ansi berdiri di tepi area terlarang dan berkata demikian. Tanah terlarang Yaosen, kenapa kamu harus mati saat masuk? Apakah ada sesuatu yang mematikan di dalamnya? Lu Chen menatap hutan tempat roh jahat itu muncul, dan bertanya. Sebelumnya, dia tidak tahu seperti apa tanah terlarang Yaosen, jadi dia pun bertanya pada Ansi sepanjang jalan. Sekarang aku sudah melihatnya, tapi aku tidak tahu benda menakutkan apa yang ada di dalamnya, jadi tentu saja aku harus menanyakannya sebelum mencoba mencari cara untuk masuk. Hanya ada kayu dan aura di dalamnya, tidak ada lagi. Ansi berhenti sejenak, lalu berkata, namun, Kaisar Iblis yang sedang berkultivasi di dalam akan mencabik-cabikmu begitu dia melihatmu masuk. An Yu tidak akan membunuhku. Lu Chen berkata dengan tegas. An Yu tidak bisa, tapi Kaisar Iblis lainnya tidak akan sopan padamu. Kata Ansi. Lu Chen tertegun, lalu mengerutkan kening, ada Kaisar Iblis lainnya, berapa banyak Kaisar yang dimiliki klan Iblismu? 2. Satu adalah adikku An Yu, dan yang lainnya adalah Kaisar Iblis kuno. Ansi berpikir sejenak, dan memberi Lu Chen rahasia Raja Yaozu. Bagaimanapun, dengan Lu Chen di level ini, dia memenuhi syarat untuk menyentuh rahasia Kaisar. Terlebih lagi, bukan rahasia besar bahwa Yaozu selalu memiliki seorang Kaisar, Kaisar manusia sudah mengetahuinya sejak lama. Kaisar Iblis kuno, apakah dia selamat dari pertempuran zaman dahulu? Lu Chen bertanya. Benar, sama seperti Kaisar, mereka semua selamat dari era itu. Kata Ansi, bagaimana Kaisar Iblis kuno memperlakukan An Yu? Lu Chen bertanya lagi, tentu saja itu harta karun. Menyebut An Yu, wajah Ansi penuh kebanggaan, adikku An Yu adalah arogansi tiada taraf pertama yang dinobatkan sebagai Kaisar dalam 100.000 tahun. Selamat menikmati, itu bagus. Lu Chen mengangguk, namun, jangan berpikir bahwa Kaisar Iblis kuno akan mengampunimu dengan mengandalkan perlindungan An Yu. Ansi berkata lagi, di zaman kuno, Kaisar Iblis adalah yang paling disiplin. Jika seorang non-kaisar menerobos ke dalam area terlarang di hutan iblis sejauh 100 mil, tidak peduli siapa itu, dia akan dibunuh tanpa ampun, dan An Yu tidak bisa menyelamatkanmu. Cobalah dan kamu akan tahu. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia mengambil langkah besar, memasuki area terlarang di hutan monster, dan menghilang di hutan yang penuh dengan roh monster dalam sekejap. Anak ini, kupikir dia punya cara khusus untuk masuk, tapi aku tidak menyangka dia baru saja masuk. Bukankah ini mendekati kematian? Ansi melihat ke area terlarang Yaosen, dan terkejut dan panik, kalau aku tahu ini, aku tidak akan membawanya ke sini. Bagaimana aku bisa menjelaskannya pada An Yu nanti?